Pernahkah kita mengamati gerak dari sebuah benda, misalnya mobil yang sedang melintas, atau gerak orang yang sedang berlari, atau bahkan sebuah benda yang sedang jatuh bebas, misalnya seorang penerjun bebas atau terjun payung. Kali ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Dulu waktu SMP kalian pernah belajar, misalnya sebuah benda yang jatuh, ada benda yang jatuh bebas, itu termasuk gerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus beraturan. Lalu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus beraturan itu seperti apa? Ya, mungkin banyak di antara kalian sudah bisa menjawab ya. Saya yakin ketika sampai kalian sudah tahu contoh-contohnya. Bahkan ada yang sudah pernah bisa menghitung ya rumus-rumusnya GLB dan GLBB. Apakah materi ini sulit? Ya, kalau ada yang bilang sulit, kita coba buktikan ya. Ternyata materi fisika itu tidak sesulit yang kalian bayangkan ya. Kita bisa membuatnya menjadi lebih mudah dengan menalarnya dengan baik. Mari kita saksikan materi gerak lurus hari ini. Gerak lurus seperti kita tahu itu dibagi menjadi dua macam. Ada gerak lurus beraturan, yaitu memiliki kecepatan tetap, ya, dan ada gerak lurus berubah beraturan, yaitu memiliki percepatan tetap. Apa sih bedanya antara kecepatan dan percepatan? Kalau bahasa Inggrisnya jelas beda. Bahasa Inggrisnya kecepatan itu adalah velocity, kalau percepatan adalah akselerasi, ya, acceleration. Jadi sudah beda arti dua kata ini atau secara fisik mereka pun berbeda ya. Kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan percepatan adalah pertambahan dari kecepatan itu sendiri, ya. Kita akan lihat contohnya. Ya, di sini saya ada contoh sebuah benda yang kecepatannya 2 meter per sekon. Dia bergerak selama 3 detik dan kecepatannya tetap 2 meter per sekon. Berarti benda ini bergerak dengan GLB atau GLBB? Ya, benar. Dia bergerak secara GLB. Kenapa? Karena kecepatannya tetap. Ya, kita lihat 2 meter per sekon artinya adalah jarak benda itu bertambah 2 meter setiap detiknya. Ya, jarak benda bertambah 2 meter setiap detiknya. Nah, berarti kalau kecepatannya 2 meter per sekon, jaraknya bertambah 2 meter setiap detik. Kalau dia jalan 3 detik, berarti jaraknya adalah berapa? Ya, jaraknya adalah 6 meter. Itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda dengan kecepatan tetap sebesar 2 meter per sekon selama 3 detik. Ya. Sekarang kita lihat contoh berikutnya. Sekarang ada benda yang kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Berarti setiap detik benda ini menempuh jarak 5 meter. Ya. Kalau selama 2 detik berarti benda ini menempuh jarak, iya betul, 10 meter. Ya. Kita lanjut, yang contoh berikutnya. Kalau benda ini kecepatannya 3 meter per sekon, berarti setiap detik benda ini jalan 3 meter. Nah, kalau dia jalannya 12 meter, berarti sudah jalan berapa detik? Iya, betul sekali. Kalian memang cerdas ya. Berarti dia sudah jalan 4 detik. Ya. Berarti kita, kalau dia tiap detik jalan 3 meter, dan sudah jalan 12 meter, berarti sudah 4 detik dong berjalannya. Ya. Oke, dari sini kita bisa merumuskan persamaan GLB. Ya. Kalau kecepatan benda itu adalah V meter per sekon, berjalan selama T sekon, dan jarak yang ditempuh adalah S meter, berarti rumusnya adalah S sama dengan V dikali dengan T. Ya. Dengan V adalah kecepatan atau kelajuan, S adalah jarak atau perpindahan, ya. T adalah waktu. Oke, sekarang kita lanjut ke
gerak lurus berubah beraturan. Nah, mungkin untuk GLBB ini ketika SMP kalian tidak begitu ditekankan ya mengenai perhitungannya. Tapi ini bukan hal yang susah. Ini hal yang mudah ya. Kita lihat. Pengertian dari GLBB. Ini misalnya saya punya benda yang kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Kemudian benda ini dipercepat ya. Panah merah ini menunjukkan benda ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Artinya setiap detik kecepatan bendanya itu bertambah 2 meter per sekon. Perhatikan, kecepatannya bertambah ya. Berarti kalau kecepatannya awalnya 1, kemudian di setiap detik ditambah 2, selama 3 detik, berarti ditambah 6. Berarti kecepatan akhirnya setelah 3 detik adalah 1 ditambah 6. Maka menjadi 7 meter per sekon. Ya. Seperti itu menalarnya. Jadi, percepatan 2 meter per sekon artinya setiap detik kecepatan bendanya bertambah 2 meter per sekon. Tinggal kita kalikan detiknya, terus kita tambah. Awalnya benda ini punya kecepatan atau tidak, ya. Ya, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada benda, kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Kemudian dia dipercepat 3 meter per sekon kuadrat. Artinya, setiap detik kecepatan benda ini bertambah 3. Kalau 4 detik berarti bertambah 12. Awalnya sudah ada 2. 12 tambah 2 berarti ya 14. Ya, kecepatannya setelah 4 detik. Itu adalah kecepatannya, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan jaraknya? Bagaimana dengan rumus jarak dari GLBB? Tadi kalau GLB kan rumusnya S sama dengan V kali T. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat kalau GLBB. Loh, ternyata sama, ya. Rumusnya masih sama, S sama dengan V kali T. Tapi coba perhatikan, ada perbedaan di sini. Perbedaannya adalah V di sini itu rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena kalau kita lihat kecepatan dari GLBB itu berubah, ya. Awalnya 2, lalu menjadi 14, berarti kecepatannya berubah. Sehingga V mana yang akan kita gunakan? Ya dua-duanya, kita rata-rata. Ya. Jadi kita rata-rata. 2 sama 14. Ya. Kita rata-rata. V rata-ratanya 2, S sama dengan V kali T. Berarti 2 ditambah 14 dibagi 2. Waktunya berapa detik? Waktunya 4 detik. Ya, berarti kita dapatkan ini 16 terus tambah 16 terus dikali 2 ya. 16 dikali 2 berarti 32 meter. Ya. Kita lanjut. Contoh lainnya. Di sini benda itu awalnya diam. Awalnya diam. Kemudian dipercepat. Kalau benda yang diam dipercepat, maka dia akan bergerak, ya. Siapa yang mempercepat? Gaya, ya. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai gaya pada bab berikutnya, ya. Tapi yang pasti yang membuat benda bisa mengalami percepatan adalah gaya. Nah, karena benda ini diam, dikenai sebuah gaya, dia lalu dipercepat dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Artinya apa? Berarti setiap detik kecepatan benda ini bertambah 5. Kalau 2 detik berarti bertambah 10. Sedangkan awalnya benda ini kecepatannya kalau diam berarti 0. Berarti 0 tambah 10
Kecepatannya adalah 10 meter per sekon setelah 2 detik. Ya. Jaraknya berapa? Sama dengan cara yang tadi. Ya. Jaraknya kita hitung S sama dengan V rata-rata dikali T. V-nya adalah 0 ditambah 10 bagi 2. Waktunya 2. Ya. Sehingga jawabannya adalah 10 meter. Ya. Bagaimana? Ternyata mudah sekali kan menghitung GLBB. Kita hanya perlu menalar, ya, menalar apa itu konsep GLB, apa itu konsep GLBB. Tidak perlu menghafal banyak rumus yang rumit, ya. Ternyata fisika itu memang mudah. Nah, sekarang kita lihat persamaan GLBB. Dari proses menalar kita tadi, kita dapatkan bahwa kalau kecepatan benda itu adalah V0 meter per sekon, lalu dipercepat dengan percepatan A selama T detik, sehingga kecepatannya menjadi Vt. Sehingga kita bisa rumuskan Vt-nya adalah kecepatan awalnya ditambah hasil kali antara percepatan dan waktu, ya. Kita dapatkan Vt-nya. Lalu bagaimana dengan jaraknya? Jaraknya rumusnya tadi sama dengan GLB. Hanya V-nya di rata-rata. Kenapa V-nya di rata-rata? Karena berubah V-nya. Ya. Kita bisa lihat di sini, Vt adalah kelajuan atau kecepatan benda pada saat T sekon. V0 adalah kelajuan awal saat 0 detik. A itu percepatan dan S itu jarak atau perpindahan, ya. Oke, kita lanjut. Ya. Berarti kita punya 2 persamaan GLBB di sini, ya. Kita punya 2 persamaan GLBB di sini. Tetapi nanti dalam aplikasinya kadang-kadang ada soal-soal yang cukup sulit jika harus diselesaikan hanya dengan 2 persamaan GLBB ini saja. Kita butuh aljabar, kita butuh matematika untuk menyelesaikan permasalahan fisika, ya. Kalian bisa lihat di halaman 147, ya, di buku paket kalian halaman 147. Di sana ada persamaan-persamaan GLBB yang didapatkan dari mensubstitusi kedua persamaan dasar ini, ya. Jadi jika kedua persamaan dasar ini kita substitusi, kita akan dapatkan persamaan S dan persamaan Vt kuadrat. Berarti sekarang ada 4. Lupa 4 ini gunanya bagaimana cara menggunakannya? Digunakan waktu apa? Biasanya kan anak-anak bingung waktu menggunakan rumus fisika, ya. Digunakannya itu waktu apa? Nah, kita lihat di sini. Untuk persamaan pertama, yang saya lingkari kuning, itu biasanya digunakan untuk mencari kecepatan, ya. Saya katakan biasanya itu artinya bisa digunakan untuk hal lain, ya, bisa untuk mencari percepatan, mencari waktu. Tapi biasanya persamaan ini berkaitan dengan kecepatan awal atau akhir, gitu ya. Kemudian rumus yang di sebelah kanan dan yang S yang di bawah sini yang saya lingkari hijau itu jelas kaitannya dengan jarak, ya. Kalau mencari jarak dan ada waktunya, ada mengandung T, kita menggunakan kedua rumus ini bisa, ya. Terserah kalian lebih simpel yang mana. Kemudian rumus yang terakhir yang saya lingkari warna merah ini bisa digunakan untuk semua jenis masalah, bisa mencari kecepatan, bisa mencari jarak. Tapi biasanya rumus ini digunakan pada soal yang waktunya itu tidak diketahui, ya. Jadi jika di soal itu tidak ada T-nya, tidak ada waktunya, biasanya larinya ke rumus yang keempat ini. Sekarang kita akan membahas tentang gerak vertikal. Kita tahu waktu SMP bahwa gerak vertikal, entah itu benda jatuh ke bawah atau benda yang dilempar ke atas adalah jenis GLBB, ya. Kenapa GLBB? Karena gerak vertikal itu dipercepat atau diperlambat. Siapa yang mempercepat atau memperlambat? Yang mempercepat atau memperlambat adalah percepatan gravitasi, ya. Hati-hati. Banyak sekali miskonsepsi ketika kalian mungkin sedang SMP. Kalian menganggap bahwa G yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat itu adalah gravitasi atau gaya gravitasi. Itu keliru, ya.
Kalau gaya gravitasi, maka satuannya harus Newton. Jika dia satuannya adalah 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Biasanya kita bulatkan jadi 10 ya, nilai aslinya 9,8 sekian, terus jadi 10 meter per sekon kuadrat. Dilihat dari satuannya saja, kita bisa tahu kalau ini adalah satuan dari percepatan. Percepatan yang dikerjakan oleh gaya gravitasi bumi ya. Jadi benda di atas bumi ditarik oleh gaya gravitasi, sehingga gaya itu mengalami percepatan sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kita bulatkan jadi 10. Artinya setiap detiknya, benda yang naik ke atas akan diperlambat sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan benda yang turun ke bawah akan dipercepat sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, kita akan lihat. Untuk benda yang bergerak vertikal ke atas, percepatan gravitasi atau G kecil ini akan memperlambat benda yang bergerak ke atas, sehingga kecepatannya berkurang 10 meter per sekon setiap detiknya. Di sini kita lihat, misalnya ada benda kecepatannya awal 40 meter per sekon, terus dilempar ke atas. Setiap detik dikurangi 10. Kalau selama 3 detik, berarti kecepatannya menjadi berapa? Ya, betul. Menjadi 10. Karena dikurangi 30 kan? Kalau setiap detik dikurangi 10, kalau 3 detik berarti dikurangi 30. Berarti kecepatannya 10. Kalau selama 4 detik, berarti kecepatannya 0, habis ya. Nah, saat kecepatannya 0 atau habis itu, maka dikatakan benda sedang mencapai ketinggian maksimum, ya. Karena setelah itu benda akan turun, gitu ya, dipercepat 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kembali ke soal yang ini. Kalau benda itu dilempar kecepatannya 40, setelah 3 detik kecepatannya menjadi 10, maka ketinggian yang ditempuh berapa? Hanya, ya. Jadi jarak itu kalau mendatar bisa dinyatakan dalam S atau X ya. Kalau ketinggian bisa dinyatakan dalam H atau Y biasanya ya. Hanya hitungnya sama kayak tadi ya. Berarti H adalah kecepatan awalnya 40, kemudian ditambah 10 dibagi 2 dikali waktunya adalah 3. Ya. Sehingga kita dapatkan ini 50 bagi 2, 25 kali 3, 75 meter. Nah, perhatikan di sini. Karena percepatan gravitasi memperlambat benda, maka dia bertanda negatif. Ya. Kita bisa melihat dengan mengamati kecepatan awal benda. Kalau percepatan gravitasi itu berlawanan dengan arah V0, berarti dia akan bertanda negatif atau memperlambat benda tersebut. Nah, kita akan lihat berikutnya. Untuk gerak vertikal ke bawah atau dipercepat geraknya, ya. Percepatan gravitasi akan mempercepat benda yang bergerak ke bawah sehingga kecepatannya bertambah 10 meter per sekon setiap detiknya. Di sini G bertanda positif karena dia searah dengan V0. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini benda yang dijatuhkan ya. Jadi kalau benda jatuh ke bawah dikatakan benda itu dijatuhkan, berarti tanpa kecepatan awal ya. Benda dijatuhkan itu berarti bukan dilempar ke bawah tapi dilepaskan tanpa kecepatan awal, berarti V0-nya adalah 0. Kalau benda itu jatuh selama 3 detik, berarti kecepatannya menjadi berapa? Kalau setiap detik kecepatannya bertambah 10, kalau 3 detik berarti dia bertambah 30. Karena awalnya kecepatannya 0, berarti kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Ya. Jarak yang ditempuh berapa? Jarak yang ditempuh bisa kita hitung dengan
rumus yang sama, ya. Berarti H-nya sama dengan kecepatan awalnya 0 ditambah 30 dibagi 2 rata-rata ya, dikali waktunya 3. Berarti 15 kali 3, 45 meter. Bagaimana? Ternyata mudah sekali ya menghitung GLBB dan GLB ini. Ya, kita bisa melihat rangkuman rumusnya untuk gerak vertikal ini ya. Kita bisa lihat perbedaannya. Untuk gerak ke atas, jadi rumusnya itu VT sama dengan V0 min GT. Ya, kenapa minus? Karena arah percepatan gravitasi melawan arah kecepatan awal yang ke atas. Rumusnya sama seperti GLBB, ya. Hanya kita tinggal mengganti percepatan A dengan G, percepatan gravitasi. Kemudian ketinggian atau jaraknya kita beri lambang atau simbol H, H, ya. Untuk benda bergerak ke bawah, tandanya positif karena percepatan gravitasi searah dengan kecepatan awal benda. Ya, seperti itu pembahasan tentang gerak lurus. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahaminya? Apakah kalian merasa ini pelajaran yang mudah? Ya, kita akan mencoba sedikit latihan soal setelah ini.